Nah, sekarang kita masuk ke jenis ikatan yang ketiga, yaitu ikatan logam. Nah, ikatan logam ini terjadi antara unsur logam dengan unsur logam, atau dia sama-sama melepas elektron. Nah, kalau ikatan kovalen itu kan antara non-logam dengan non-logam, jadi mereka sama-sama menangkap elektron gitu. Nah, ikatan logam ini terjadi antara kation atau ion yang bermuatan positif dengan kation atau ion yang bermuatan positif juga gitu. Nah, ikatan logam juga terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak gitu. Di sini kita ambil contoh unsur natrium gitu. Natrium itu punya nomor atom 11. Jadi kita konfigurasikan dulu elektronnya. Berarti Na11. Berarti konfigurasinya 281. Nah, si Na karena memiliki elektron valensi 1, maka dia akan melepaskan satu elektronnya. Satu elektron dan membentuk ion Na+. Nah, penggambarannya begini. Jadi misalkan ada Na+. Ada Na+, ada Na+. Nah, lalu kan dia punya satu elektron yang tadi lepas ya. Nah, berarti di sini nih. Ini satu elektron yang lepas. Satu elektron yang lepas. Nah, ikatan logam itu kan terjadi karena adanya tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif. Nah, yang di atas ini kan yang lepas itu elektron, dia kan muatannya negatif ya. Nah, jadi ikatan logam ini terjadi karena si muatan negatif ini melakukan tarik-menarik dengan si positif. Nah, si positif melakukan dengan negatif. Ini ke positif. Ini juga ke positif gitu. Jadi karena adanya tarik-menarik ini, maka dia terbentuk ikatan logam. Nah, kita kan udah tahu nih kalau elektron itu kan mengelilinginya, dia selalu bergerak. Jadi di ruang yang kosong ini ada elektron. Nah, elektron yang banyak ini dinamakan dengan lautan elektron. Nah, tadi kan kita udah tahu nih proses terbentuknya ikatan logam. Nah, sekarang kita bahas tentang teori lautan elektron. Nah, teori lautan elektron ini pertama kali dikemukakan oleh Drude pada tahun 1902. Lalu, teori ini disempurnakan oleh Lorentz pada tahun 1916. Oleh sebab itu, teori ini disebut dengan teori Drude-Lorentz atau teori elektron bebas. Nah, menurut Drude dan Lorentz, elektron valensi logam ini bergerak bebas mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Jadi misalkan begini, ini itu kan kation-kation yang bermuatan positif. Lalu dia itu punya elektron yang terus mengisi atau terus bergerak di dalam ruangan kation itu. Nih, ini ada elektron-elektron gitu. Elektronnya selalu bergerak gitu. Nah, karena adanya lautan elektron ini dapat menjelaskan sifat dari unsur logam itu sendiri gitu. Nah, yang pertama, sifat dari unsur logam itu konduktor panas dan listrik. Jadi dia dapat menghantarkan panas dan listrik. Misalkan kita mau mengalirkan si logam ini pakai panas atau listrik. Jadi nanti elektron-elektron yang di sini akan membawa panas atau listrik itu ke logam-logam ini, ke isi dari logam-logam ini. Sehingga logam kalau kita pegang itu kan terasa panas ya. Nah, itu disebabkan karena elektron-elektron ini yang membawa si panas itu gitu. Nah, sifat unsur logam yang kedua adalah keras tetapi mudah ditempa. Jadi apabila ada logam yang ditempa yang mengalami perpindahan hanyalah si kation-kation ini gitu. Jadi kation-kationnya akan meregang.
Nah, sedangkan si elektronnya ini dia akan tetap terus bergerak bebas gitu. Nah, yang ketiga, dia memiliki titik leleh yang tinggi. Nah, kan tadi di sifat yang kedua dia dijelaskan kalau dia itu keras. Nah, karena dia keras berarti kan untuk melelehkan si logam itu kan membutuhkan energi atau kalor yang besar. Jadi titik lelehnya tinggi gitu. Nah, untuk sifat yang terakhir adalah mengkilap. Nah, logam itu kan biasanya dia berwarna mengkilap ya. Gitu. Nah, hal ini disebabkan karena apabila unsur logam diberi cahaya, maka akan ada elektron yang mengalami eksitasi atau naik ke tingkat kulit yang lebih tinggi. Nah, ini misalkan dari kulit kedua dia naik ke kulit ketiga nih. Jadi ada di kulit ketiga. Nah, apabila dia mau kembali ke keadaan awal, dia mau balik lagi ke kulit kedua, maka dia akan dibebaskan dalam atau berupa cahaya atau energi. Makanya unsur logam rata-rata mengkilap.